Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-ahad. Allah yang tiada dua. Allah yang senantiasa memberikan kita dengan cahayanya, dengan kemahaannya, sehingga kita dapat kembali bersilaturahim di media sosial pada siang hari ini. Dan juga Allah yang senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya yang tiada terhingga untuk kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersujud kepada Allah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam pada junjungan alam kepada khataman nabiyyin rahmatan lil alamin kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mirsa, mabruk alfa mabruk. Kami hari ini mewakili Lembaga Zuriat Raja Sultan Senusantara. Saya sebagai Ketua Dewan Pendiri sekaligus sebagai Ketua Umum Lembaga Zuriat Raja Sultan Senusantara mengaturkan tahniah dan selamat milad kepada Yang Mulia Dr. Honoris Causa Syarif Andi Syahriansyah Alwi Asyatiri Latemu Page Arung Paroto, Ketua Umum Lembaga Nasab Salatin Ashraf Az-Zahroh Terah Kesultanan, yang kebetulan pada tanggal 5 September 2022 yang lalu merayakan milad ke-47. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sisa umur yang barokah, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kebahagiaan bersama keluarga, sakinah mawaddah warahmah bersama keluarga, dan senantiasa diberikan kemudahan dalam mengangkat marwah terah kerajaan kesultanan di Nusantara. Demikian kami ucapkan tahniah dan selamat kepada Yang Mulia Syarif Andi Syahriansyah Alwi Asyatiri Latemu Page Arung Paroto, Ketua Umum Lembaga Nasab Salatin Ashraf Az-Zahroh Terah Kesultanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kita untuk bersilaturahim. Salam dari Aceh Darussalam. Dan menyapa semua sahabat yang sudah hadir. Assalamualaikum. Palembang, Dendi, assalamualaikum. Apa kabar Palembang? Ikhwan Riza Palepi di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Salam silaturahim dari Aceh Darussalam. Salam persaudaraan, salam rindu untuk semua para sahabat, para ikhwan di Palembang, di Prabu Muli, dan juga dimanapun sahabat berada. Hari ini kami masih menjalankan aktivitas di beberapa tempat. Assalamualaikum Yang Mulia Raden Hamzaiyah dari Keraton Kasepuhan Cirebon, salam silaturahim dari Aceh. Khairuddin Al-Azmat Khan, terbaik Sana Helwa Yang Mulia, salam daripada Malaysia. Sana Helwa juga, salam silaturahim, terima kasih hadir pada siang hari ini. Rafur Lamuri, salam dari Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam silaturahim dari Aceh Darussalam. Jadi, sahabat mirsa, ini salah satu lembaga resmi nasab, itu bernama Lembaga Salatin Ashraf Az-Zahroh, yang dikomandoi ataupun yang diketuai oleh Yang Mulia Dr. Honoris Causa Syarif Andi Syahriansyah Alwi Asyatiri Latemu Page Arung Paroto. Beliau sebagai salah satu terah daripada Kesultanan Bone, dan beliau mencatat nasab para zuriat Raja Sultan Senusantara ataupun yang tersambung langsung kepada Kesultanan di Nusantara. Sebagaimana diketahui bahwa Nusantara ini memiliki banyak kerajaan kesultanan ataupun kerajaan Islam. Jadi kesultanan ini maknanya adalah kerajaan Islam. Irhamuddin, salam dari Kota Lahad, Provinsi Sumatera Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga dari Banda Aceh untuk Ding Irhamuddin di Lahad. Tua pengabaran di sana, semoga sehat selalu. Kasrul Hidayah, assalamualaikum Tuan Guru. Salam dari Lampung Utara. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih Kasrul Hidayah. Salam di Banda Aceh. Salam sani Banda Aceh. Kadi api jurai kundang kaci di Lampung.
Ian, salam dari Lampung. Nah, Lampung pula. Terima kasih. Lampung juga hadir. Zuita Anandita Ritonga, salam dari Asahan, Bandar Pulau. Terima kasih. Salam silaturahim dari Banda Aceh, dari negeri bawah laut. Untuk Zuita Anandita Ritonga. Adinda Frizi WGA, Assalamualaikum Kang. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam silaturahim pula Ding Frizi, semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik untuk sahabat Mirsa, bantu perluasan dakwah kami di channel Seni Bela Diri Al Hikmah dan juga bisa like, comment, subscribe di beberapa channel kami, Semende TV, Besma TV dan beberapa channel di akun media sosial untuk mendukung perluasan dakwah kami. Terima kasih semuanya. Dedi Pratama Al-Syam. Salam dari Indralaya, Palembang. Waalaikumsalam. Dedi Pratama Al-Syam. Salam juga dari Banda Aceh. Kulo pernah tinggal di Indralaya kurang lebih 5 tahun. Kuliah 3 tahun 8 bulan atau hampir 4 tahun kuliah. Dan sisanya setahun lebih masih di Indralaya. Kemudian hijrah ke Palembang. Itu tahun 98 sampai 2003 ya. 98 2002 lah masih di Indralaya. Kemudian 2003 lebih banyak di Palembang. Rika Reno, Assalamualaikum. Adinda Rika Reno, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di sana. Anggi Firdiansa, Assalamualaikum. Salam Santi Pagaram. Waalaikumsalam. Ding Anggi. Dengan Firdiansa di Pagaralam, Kundang Gance di Pagaralam, alumni SMA 1 Pagaralam, topik pengabaran siang hari ini menjelang petang. Juga seluruh kerabat, kru dan para pendukung produksi film Koma juga mengucapkan salam silaturahim, semoga sukses pembuatan ataupun produksi film Koma di Pagar Alam. Baik, Abdi Jurai Kundang Kanci di mana kita pada. Salam silaturahim. Baik, ada Dusun Laman di perantauan, yang ada di Jagat Besemah Libang Semende Panjang, yang ada di Pagar Alam, yang ada di Empat Lawang, yang ada di Lahat, yang ada di Muara Enim, ada di Semende Muara Enim, yang ada di Dusun Laman, yang ada di Dusun Laman di Pulau Beringin, Oku Selatan, yang ada di Ranau, yang ada di Mengkakau Ilel, yang ada di Bayur, yang ada di Tapak Jurai Besemah Libang Semende Panjang di mana kita pada. Mohon maaf saya bahasa campur aduk, campur sari. Ikhwan Salim Agung di Palembang. Assalamualaikum Ikhwan Salim. Apa kabar Ikhwan Salim? Salam rindu, salam dari Aceh Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berikan kesehatan untuk kita semua. Salam silaturahim semuanya. Ikhwan Rizal Falepi di Prabu Muli. Salam tauhid. Salam untuk keluarga besar juga di Prabu Muli. Terima kasih Ikhwan Rizal Falepi di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Tiwan Bae. Assalamualaikum, salam sedulur dari Sekojo Ujung, Palembang. Apa kabar Palembang? Dulur kita di Palembang, Tiwan Bae dan sedulur kulo, ingkang kulo muliakan di Palembang. Di Palembang. Dulur kita yang ada di Palembang, salam silaturahim. Saudara-saudara Lun Mandum yang ada di Aceh, salam silaturahim, ataupun di luar Aceh, Ahmad Sofiansa. Terima kasih sudah hadir. Mami Ega, Assalamualaikum Mami Ega. Ikhwan Al-Hikmah di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Haji Lalu Supardin. Mami Ega, Assalamualaikum Mami Ega. Semoga sehat selalu. Salam silaturahim dari Aceh. Ini kebetulan hari ini menyapa Al-Habib Dr. Honoris Causa Andi Syahriansyah. Yang kebetulan beliau tanggal 5 tadi merayakan milad. Jadi karena kita belum sempat buat videonya, kita ucapkan selamat melalui live streaming. Boy Nobri, Assalamualaikum. Ding Boy Nobri, salam silaturahim dari Aceh Darussalam. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga Allah berikan kesehatan di hari ini. Dan untuk semua sahabat, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, umur untuk kita mempersiapkan mati dan akhirat. Karena tidak ada cita-cita yang paling mulia, tidak ada satu kenikmatan dan karunia yang paling mulia terkecuali kita diberikan oleh Allah SWT mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah cita-cita daripada kehidupan ini. Karena dengan bercita-cita mati dalam keadaan husnul khotimah, maka apa yang akan terjadi di akhirat nanti atau di kampung abadi, insya Allah kita diberikan kebahagiaan, diberikan tempat yang indah, tempat yang bersama orang-orang soleh, bersama
para ulama, wali Allah, dan insya Allah kita berkumpul bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu akan dapat kita wujudkan apabila kita mempersiapkan diri kita dari detik ini, dari sekarang sampai kita kembali kepada Allah. Mari kita melihat masa depan jauh lebih baik, merubah diri kita dari hari ini untuk jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Mari kita merubah tatanan kehidupan kita, mari kita hijrah dari hal-hal buruk kita, dari masa lalu kita yang kurang baik, dari dosa-dosa masa lalu kita mengisi sisa umur kita ini dengan kebaikan, dengan amal-amal yang baik, dengan amal soleh dan kebaikan, dan pastinya kita memohon ampunan kepada Allah setiap waktu, meminta ampun kepada Allah SWT, memperbanyak istighfar, kemudian bersolawat. Itu yang paling penting, bersolawat. Karena pahala bersolawat lebih hebat dahsyatnya daripada istighfar itu sendiri. Ya, kita bersolawat otomatis Allah SWT juga mengampuni dosa kita. Karena satu kali kita bersolawat, 10 Allah berikan rahmat kepada kita. Dan insya Allah solawat adalah pintunya kita berjumpa dengan Allah di yaumil akhir. Tanpa solawat, tanpa kita bersolat kepada Rasulullah, tidak akan pernah mungkin kita berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagus Arifin, salam dari Cirebon Bang. Waalaikumsalam. Salam silaturahim dari Aceh Darussalam. Depi Meriska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Masri, Assalamualaikum Santi. Daripada Singapura, Assalamualaikum keluarga dari Singapura. Salam silaturahim, selamat siang menjelang petang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kami kembali untuk menapak kembali ke Singapura, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Depi Mardiansa di Kalimantan, Assalamualaikum. Pak Bambang Saturdeyanto, Ketua Yayasan Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antarabangsa. Salam silaturahim, semoga sukses dan sehat selalu. Untuk Pak Bambang Saturdeyanto. Kismarudin Hanjani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang. Assalamualaikum semuanya yang sudah hadir, yang komen maupun yang terlihat menyaksikan siaran langsung pada hari ini. Ibnul Huda, ST Pangulu, Sultan Pangulu. Assalamualaikum Ibnul Huda, salam silaturahim dari Aceh Darussalam. Hadi Anwar, Assalamualaikum. Nadine Arwan, Assalamualaikum. Yosua Salang Sai Effendi, selamat siang, salam silaturahim, salam persaudaraan dari Aceh Darussalam. Ibnul Hudas Sultan Pangulu, Assalamualaikum. Dari Bukit Tinggi, terima kasih. Salam persaudaraan untuk saudara Ibnul Huda di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Erza Erwinda, Assalamualaikum. Isrodin, lanjutkan kajiannya dari Kota Pagar Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kandi Api Jurai Dusun Laman di Pagar Alam, Isrodin. Api Jurai di Pulau Beringin, Oku Selatan. Assalamualaikum. Mamanda Tadin Hamid, MMBE. Ketua Pemangku Adat Semende, Kabupaten Oku Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Raples Hamzah Pansuri di Lampung. Hubungan Jagat Semende Darussalam, Provinsi Lampung. Kang Elpis Rianto, Dengzah Sarul bin Baidi di Tangerang, di Besar, Tangerang, Provinsi Banten. Handri Sanada, Banjarmasin hadir, Kalimantan Selatan. Waalaikumsalam. Mahabbah kami kepada Waliullah Syekh Muhammad Arsa Al-Banjari, Watuan Gurus Kumpul di Martapura, Kalimantan Selatan. Semoga dapat mengantarkan kembali wasilah beliau. Kita akan berziarah ataupun datang kembali ke kota Banjarmasin. Salam silaturahim. Baik, Horas Yosua dari Medan. Yosua Salang Sai Effendi dari Medan. Horas, salam persaudaraan dari Aceh. Ikramuddin Nihram. Assalamualaikum Ding Ikramuddin, Tua Pengabaran siang hari ini di Muara Enim. Semoga sehat selalu. Salam silaturahim, salam rindu kan dek gegalanya kundang kanca di Muara Enim, Sumatera Selatan. Sehat selalu kan dek gegala kundang kanca Api Jurai, saudara-saudara Lun Mandum, sedulur kulo. Semua sahabat-sahabat antarabangsa, sahabat daripada Penang, Pulau Penang, daripada Johor, daripada Melaka. Assalamualaikum Abang Da yang lagi, Abang Da Jafri ada daripada sedang di mana ni? Deng Wawan Albian Saputra. Assalamualaikum Deng Wawan Albian Saputra, Laskar Adat Semende dan posisi di Tangerang. Semoga sehat selalu Deng Wawan Albian Saputra. Salam sandi Banda Aceh, Aceh Darussalam.
Sukri Tanjung, Assalamualaikum. Aceh Barat Daya hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sukri Tanjung, salam juga dari Banda Aceh. Bila-bila datang ke Banda Aceh, silakan silaturahim. InsyaAllah kami ada di Banda Aceh. Kamu bak Banda Aceh. Yosua. Apa pertanyaannya? Yosua. Ya. Dani, salam dari Kendal, Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani dari Kendal, Jawa Tengah. Salam dari Aceh. Salam dari Aceh, Darussalam. Allahu Akbar. Apa pertanyaannya? Silakan. Mungkin nggak kebaca nih. Yosua. Salang saya Effendi. Saya tengok dulu ya. Kadang-kadang nggak terbaca. Yosua. Baik, selamat siang, selamat petang atau yang sudah petang. Hari ini pukul 2 kurang 9 menit atau 13:51 waktu Indonesia bagian Barat. Di Aceh posisi baru selesai sholat zuhur. Salam silaturahim untuk Yang Mulia Sultan Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Yang Mulia Sultan Muhammad Yusuf dari Istana Silinduang Bulan, Pagaruyung. Salam silaturahim dari Aceh Darussalam. Semua yang sudah hadir, terima kasih. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Salam silaturahim, salam budaya, salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin ada yang belum terbaca, kami mohon maaf. Kita akan simak kembali, mungkin ada yang belum terbaca, dan kalaupun terlewat, kami mohon maaf, lahir dan batin. Baik, saya... Yosua Salang saya Effendi, ini saudara kita dari Medan bertanya, apa yang dimaksud dengan Nabi? Apa yang dimaksud dengan Rasul? 3, apa yang dimaksud dengan Ustadz? Apa yang dimaksud dengan Kiai? Apa yang dimaksud dengan Syekh? Apa yang dimaksud dengan Habib? Apa yang dimaksud dengan Gus? Ada 7 ini istilah. Ya. Nabi adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan, ya, kebaikan-kebaikan kepada umatnya. Jadi umat tertentu. Jadi setiap umat itu ada nabinya. Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nabi 124.000 nabi Allah. Nah, yang wajib diketahui dan ada 25 nabi dan rasul. Nah, 25 nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah nabi yang diangkat oleh Allah, ya. Kemudian tidak hanya kalau rasul itu tidak hanya untuk pada kalau 124.000 itu yang tidak wajib diketahui, tapi banyak nabi-nabi Allah, ada 124.000 nabi, sedangkan yang diangkat atau yang wajib diketahui, yang diangkat menjadi rasul, ya, yaitu sebanyak 25 nabi dan rasul. Nah, itu. Jadi kalau nabi itu hanya untuk kelompoknya, untuk umatnya, ya. Umat tertentu. Jadi setiap umat, misalnya umat Kristen ada nabinya, yang di beberapa masa itu ada nabi. Sementara nabi dan rasul adalah nabi yang kemudian diangkat oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Dan di situ terdapat nabi yang terakhir atau khataman nabiyyin rahmatan lil alamin kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada baginda Rasulullah sebagai nabi terakhir. Dan umat Islam mempercayai ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Sementara jumlah sebenarnya nabi adalah 124.000. Ya. Bisa jadi Iskandar Zulkarnain adalah nabi Allah. Bisa jadilah Siddhartha Gautama adalah juga nabi Allah karena diutus untuk umatnya pada masa itu, ya. Kemudian apa dimaksud ustadz? Ustadz ini kalau dalam terminologi bahasa, ustadz ini adalah pengajar, ya, pengajar agama. Dosen, kalau di Arab itu dosen, itu makna ustadz. Jadi tidak semua orang bisa disebut ustadz, cuman karena di Nusantara, setiap orang ini asal dia pakai kopiah saja, atau punya 1, 2, 3 dalil saja, atau kebiasaan dia hanya menyampaikan pesan agama, sudah disebut ustadz. Atau penampilannya seperti ustadz, sudah disebut ustadz. Padahal ustadz ini adalah sebenarnya pengajar.
Kalau di Arab itu dosen, nah itu baru orang-orang yang pantas disebut ustadz. Kalau kemudian apa kelanjutan kiai? Kiai ini ya bagian daripada ulama, ya kan? Orang-orang yang memang kalau dalam Islam itu dia menguasai bidang keilmuan, yaitu kiai, menguasai ilmu fikih, mengajar fikih, bisa dia mengajar ngaji, itu disebut kiai. Atau dia bisa juga berceramah, itu disebut juga kiai. Itu. Kalau ustadz maknanya dia harus mengajar, biasanya memahami satu disiplin keilmuan ataupun dosen, itu kalau di luar negeri. Tapi di Indonesia tidak dibedakan, mana antara kiai, mana dengan ustadz. Kalau syekh ini artinya dia sebuah pimpinan di dalam satu tarekoh ataupun beliau adalah mursyid itulah pimpinan, imam dalam sebuah tarekoh. Jadi seorang yang bisa mengijazahkan satu keilmuan, mengijazahkan keilmuan tarekoh itu baru disebut syekh. Karena di dalam Islam ada banyak tarekat, ya, tarekat-tarekat muktabaro, misalnya tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatariyah, Rifaiyah, Idrisiyah, Abdul Jabbar, Tijaniyah, Samaniyah, Saziliyah. Nah, pemimpin-pemimpin tarekat ini adalah disebut syekh. Para penyebar agama Islam tempo dulu mayoritas adalah syekh, disebut syekh. Jadi syekh ini kedudukannya hanya untuk orang yang kapasitasnya memiliki ijazah untuk menyebarkan keilmuan ataupun pimpinan daripada sebuah tarekoh ataupun tarekat. Itu disebut syekh. Kalau Habib, Habib ini adalah gelar kemuliaan kepada zuriat Rasulullah SAW dan idealnya adalah Habib ini disebut kepada zuriat Rasulullah yang memiliki keilmuan. Tidak semua zuriat Rasulullah SAW ini juga paham keilmuan. Jadi yang secara umum disebut sayyid, disebut syarif. Sementara yang sudah menguasai kitab, mengajar keilmuan, ya ini disebut habib, memang ulama. Jadi ulama yang merupakan zuriat Rasulullah itu al-habib atau habaib. Tidak semua zuriat Rasulullah disebut habib. Tapi kadang-kadang rancu juga, ya yang biasa saja artinya zuriat Rasulullah semuanya dipanggil habib, padahal tidak. Dan istilah habib ini termasuk istilah baru. Istilah baru di Nusantara ini pengaruh daripada ulama-ulama dari Yaman ke Nusantara. Jadi istilahnya baru. Kalau zuriat Rasulullah pada umumnya disebut sayyid atau syarif. Kemudian Gus, apa yang dimaksud dengan Gus? Ini pertanyaan ketujuh. Gus itu adalah sebutan bagi anak kiai. Ya, anak kiai kan tadi kita udah jelaskan kiai itu siapa? Yaitu ulama. Ulama khususnya kalau disebut Gus itu dia dari konsepsi budaya Jawa. Di dalam tradisi budaya Jawa, anak-anak kiai ya itu disebut Gus atau disebut dengan Gus, lakofnya sebutannya Gus. Nah, tapi ada juga Gus-Gus yang palsu, bukan anak kiai juga pakai Gus. Nah, harusnya idealnya adalah Gus adalah sebutan untuk anak-anak kiai. Ya, anak-anak kiai. Jadi bapaknya adalah seorang kiai, misalnya dia seorang pimpinan pondok pesantren, seorang ulama, nah itu disebut Gus dalam tradisi budaya Jawa. Oke. Demikian penjelasan, ada kekurangannya mohon maaf. Kita istilah ini juga banyak yang kadang-kadang tidak baku, tapi berdasarkan studi kita melihat fakta di dalam tradisi, di dalam dialek ataupun berbahasa di Nusantara, budaya di Nusantara. Sudah kami jawab ya. Untuk Bang Yosua Salang, saya Effendi. Ya, kalau Nabi tadi, kalau dalam Islam itu ada 124.000, bahkan agama lain pun wajib mengetahui ini, ada 124.000, karena tidak hanya Islam, Nabi itu bukan hanya untuk agama Islam. Jadi Nabi ada 124.000 jumlah Nabi. Sementara di dalam Islam yang wajib diketahui, yaitu Nabi dan Rasul, itu ada 25 yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak hanya untuk dia, ya kan, mendapat wahyu, tapi dia untuk harus menyebarkan, jadi harus menyampaikan lagi. Makanya disebut Rasul. Rasul itu menyampaikan. Ya, menyampaikan. Jadi mendapat wahyu kemudian menyampaikan. Tuh. Kemudian kalau Ustadz tadi sudah jawab, Ustadz ini sebenarnya lebih cocok kepada orang-orang yang ahli, pengajar, dosen di bidang agama. Itu yang lebih pas disebut Ustadz. Tapi kadang-kadang di Nusantara ini asal dia sudah pakai kopiah, pakai sorban disebut Ustadz. Mampu bicara sedikit-sedikit tentang agama sudah disebut Ustadz. Nah, ini yang sebenarnya keliru. Harusnya Ustadz itu digandengkan kepada memang orang-orang yang memang alumni di Timur Tengah, misalnya alumni di Kairo yang memang mereka mengajar. Disiplin ilmunya memang dalam dunia pendidikan Islam.
Itu baru pas ustadz, tapi kan ini juga tidak baku karena memang rancu. Istilah ini jadi rancu di Nusantara karena sudah berlaku secara umum atau mendapat perluasan makna dalam bahasa Indonesia. Sementara sebutan kiai, kiai ini memang harus ulama ya, yang ditokohkan, orang-orang yang menguasai bidang agama itu kiai. Orang-orang di pondok, pesantren, pengajar pengajian ya, bisa ngajar ngaji, ngajar fikih, ya, ini disebut kiai. Bisa ceramah itu kiai. Nah, itu memang kalau syekh dia mesti dia seorang pimpinan sebuah torekoh ataupun imam di dalam sebuah torekoh. Dan kalau tempo dulu adalah para penyebar agama Islam yang notabene adalah para mursyid torekat. Kemudian kalau Habib tadi gelaran kemuliaan kepada zuriat Rasulullah SAW, dan lebih idealnya adalah Habib ini hanya kepada mereka yang menguasai kitab ataupun orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kalau secara umum untuk menunjuk zuriat Rasulullah adalah Sayyid atau Syarif. Sementara yang Sayyid Syarif yang memiliki keilmuan, dia juga seorang ulama, nah itu baru disebut Habib, baru pas disebut Habaib, karena dia memahami ilmu agama, paham kitab dan sebagainya. Sementara Gus adalah gelaran kepada anak seorang kiai, anak seorang ulama dalam tatanan budaya Jawa. Baik, ini sudah saya jawab ya. Mohon maaf kekurangannya, bisa ditambahkan di komen oleh para sahabat. Upin Tuna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo hadir. Waalaikumsalam. Gorontalo. Salam silaturahim. Salam budaya. Ya. Salam budaya. Saya senang kalau berkaitan dengan budaya ya, walaupun kita bicara agama, ada kaitannya dengan budaya di Nusantara. Karena spesifikasi kami di bidang budaya ya, sejarah budaya Nusantara. Setidaknya masalah budaya. Untuk masalah agama kita sama-sama berbagi. Walaupun kapasitas saya bukan seorang ahli di bidang agama, tapi insya Allah kita akan berbagi mana yang kami tahu, mana yang tidak tahu silakan bantu oleh para sahabat di channel ini. Terima kasih. Trik Parpatiah, Bu Bodi Chan. Assalamualaikum. Abang da Trik Parpatiah, Bodi Chan, Caniago. Salam silaturahim daripada Aceh, Darussalam, dari Aceh. Dengawan Albian, tapu makanan siang hari ini. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tu kanda kita di Batu Raja. Assalamualaikum. Mas Tanah Doang, Selayar. Assalamualaikum Selayar. Di negeri Selayar. Selayar Nyimak. Mus Tanah Doang. Mus Tanah Doang. Selayar. Salam silaturahim dari Aceh. Semoga sehat selalu. Lihin Aha. Assalamualaikum Ikhwan Lihin. Al-Hikmah. Salam silaturahim dari Aceh Darussalam. Mantap. Ding Wawan Albian Saputra masih ngopi Kang sambil makan kue tinjak macan. Kue tinjak macan. Alhamdulillah. Pejap ada makanan ya. Hamudin bin Laman, Ulu Ogan Batu Raja. Hamudin bin Laman di Ulu Ogan Batu Raja hadir. Waalaikumsalam. Salam daripada salam Sandi Aceh untuk Hamudin bin Laman di Ulu Ogan. Kak Pendi Deri di Desa Sleman, Kecamatan Semindang Haji, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Salam silaturahim dari Aceh Darussalam. Salam semua yang sudah hadir, yang tak disebut nama, mohon maaf. Yang besar tak disebutkan gelar, saya juga mohon maaf. Yang kecil tak disebutkan nama pun, minta maaf. Salam silaturahim untuk semua. Semoga Allah SWT berikan kesehatan kita semua dan diberikan umur panjang untuk bersilaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk Abang Da Japri Al-Kahfi, Kak Japri, Bang Japri dan Kak Putih Umay Karya yang sedang ada di kat Langkawi. Semoga sehat sentiasa. Salam keceriaan untuk Bang Japri. Salam keceriaan. Semoga sehat sentiasa. Siang hari ini ataupun petang hari ini masih menikmati suasana daripada Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ni luar biasa ni. Bestnya lah. Wan Guru Omedi. Assalamualaikum Wan Guru Omedi. Salam kopi oleh kareng. Wan Guru Omedi. Assalamualaikum Yang Mulia Pangeran Sayyid Muhammad Nazar, Sayyid Nazaruddin, Pangeran Syarif Nazaruddin atau Syed Nazar Kebungsuan. Assalamualaikum Yang Mulia Pangeran dari
Sambas, Kalimantan Barat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum yang mulia Datuk Paduka Pinter Luing Aminullah daripada Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim daripada Aceh untuk yang mulia Datuk Paduka Pinter Luing Aminullah dari zuriat Kesultanan Sulu, duduk di Perak, Malaysia. Salam daripada Aceh. Mohon maaf lahir batin. Nah, Pangeran Syarif Nazaruddin atau Syed Nazar Kebungsuan, semoga sihat sentiasa. Semoga Allah kuatkan kita, istiqomahkan kita di dalam mengangkat sejarah datuk-datuk kita, leluhur kita, dan semoga Allah sampaikan apa yang menjadi hajat kita. Yosua, salang saya Effendi. Aha, jadi rindu dengan Kuala Simpang, Langsa kalau mendengar Ulay Kareng. Ya betul. Bang Yosua, salang saya kalau Ulay Kareng ni kenal dengan kopi dia. Dikenal dengan kopi Ulay Kareng. Tapi sebetulnya kopinya tak ada di Ulay Kareng. Ulay Kareng itu hanya sebuah tempat di salah satu kawasan di Banda Aceh. Tapi di situ ada warung kopinya yang cukup terkenal. Salah satu yang terkenal itu, yang cukup legenda itu warung kopinya, kedai kopinya Solong. Solong Cafe atau warung kopi Solong. Nah itu terkenal di Ulay Kareng. Tapi sebetulnya produksi daripada kopi itu bisa dari Gayo. Karena produksi terbesar di Aceh itu yang terkenal itu adalah kopinya di Gayo. Tapi dibawa ke Ulay Kareng dinamakan kopi Ulay Kareng. Sebetulnya di Gayo. Luki, assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam silaturahim. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wan Guru Amedi, kalau di tempat Bang Hairil, salam silaturahim untuk Bang Hairil dan semua sahabat sampai bertemu kembali. Baik semua sahabat yang sudah hadir, salam silaturahim semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Tadi intermezzo karena kita mengucapkan selamat milad ataupun hari ulang tahun kepada Yang Mulia Dr. Honoris Causa Syarif Andi Syahriansah lah temu Panggung Aroto, yaitu Ketua Umum Lembaga Nasab Salatin Ashraf Az-Zahra yang bermilad atau berulang tahun ke-47 tahun. Semoga diberikan umur yang panjang, sisa umur barokah. Jumari Pucung, assalamualaikum, sehat selalu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya, salam silaturahim. Doanya semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Lower, assalamualaikum tuan guru dari Aceh Jaya. Waalaikumsalam, Aceh Jaya, Lamno. Aceh Jaya, ini kerajaan yang mulia Raja Saifullah, Raja Merhum Daya, Aceh Darussalam. Untuk Lower di Aceh Jaya. Salam silaturahim dari Banda Aceh. Oriza Effendi, assalamualaikum tuan guru. Sehat selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kami doakan juga semoga Oriza Effendi juga diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan undur diri dari hadapan para sahabat. Sekali lagi kami ucapkan Yaumil Milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kelapangan rezeki, sisa umur barokah kepada Yang Mulia Dr. Honoris Causa Syarif Andi Syahriansah Alwi Asyatri Latemu Pagi Arung Paroto, Ketua Umum Lembaga Nasab Salatin Ashraf Az-Zahra Terah Kesultanan. Dan juga salam silaturahim kami untuk Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan As-Sadis Syarif Nazir Abdul Jalil Saifuddin Sultan Syiah Serindapura ke 13. Salam silaturahim juga kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Syahid Fuad Ibni Abdul Rahman Barakbah Sultan Melayu Jambi ke-22, dan para sultan, para raja Sultan Nusantara, zuriat Raja Sultan Nusantara, keluarga besar Laskar Adat Semende Indonesia, keluarga besar Jurai Bismah Halimah Semende Panjang, dan Api Jurai Kundang Kanci di mana Kinabada. Muhammad Musa, salam dari Ipoh Perak. Muhammad Musa daripada Ipoh Perak, terima kasih, sehat sentiasa, sehat selalu. Salam daripada Aceh. Untuk Muhammad Musa daripada Ipoh Perak. Salam juga untuk keluarga di Jalan Ipoh Kuala Lumpur, untuk Ustaz Zamri Muhammad Kasim, juga Ayunda, semoga sehat selalu, semoga Allah berikan kesehatan dan kesempatan kita buat masa berjumpa bersilaturahim di tahun ini. Kekurangan milik kami semua. Nah, ini dari London. Assalamualaikum. Adinda Wijaya Bustami Badila, Apit Jurai kita Pagar Alam di London. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding, tu apa kabar? Alhamdulillah kabar baik adingku di London. Salam silaturahim dari Sandi London. Ini saudara kita, adinda kita yang bekerja mencari rezeki di kota London, Inggris. Terima kasih sudah hadir London, Inggris. Wijaya Bustami Badila.
Api Jurai kita atau keluarga kami dari Pagar Alam, Sumatera Selatan yang tinggal di London, Inggris. Juga yang mulia, Assalamualaikum kepada Kanda Komjen Pol Susno Duaji yang saat ini ada di Thailand. Semoga kegiatannya lancar, wisatanya berjalan dengan baik, menikmati perjalanan dan dengan kebahagiaan bersama keluarga. Have a nice trip. Terima kasih untuk Komjen Pol Susno Duaji. Zulkifli Zainur, Assalamualaikum Tuanku, salam dari Karanganyar Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulkifli Zainur dari Karanganyar Riau, salam juga dari Banda Aceh. Dan juga salam silaturahim untuk Iwan Budiaji di Karanganyar Solo. Salam silaturahim dari Aceh Darussalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.